Perkenalkan, nama saya Gretchen Ituwo. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila. Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila. Secara sederhana, pengertian Sistem Ekonomi Pancasila adalah suatu hal yang dijiwai oleh Pancasila dengan berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara memang sesuai dengan filosofi hidup negara yang berkaitan. Begitu pula dengan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila sendiri memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat yang ditentukan. Produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang bersandingan dengan perusahaan negara yang meliputi bidang pertambangan, transportasi, pertanian, perbankan, dan lain-lain. Ciri-ciri sebuah sistem ekonomi Pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yang seperti terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 dan GBHN, Bab 3B nomor 14, seperti berikut ini. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, setelah amandemen 2020. 1. Perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama. 2. Sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan lainnya yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 3. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi, ekonomi, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Menurut GBHN Bab 3B nomor 14, 1. Berkembangnya koperasi. 2. Terdapat komitmen pemerataan. 3. Lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalis. 4. Perencanaan yang terpusat. 5. Dilakukan secara desentralisasi. Tujuan sistem ekonomi Pancasila. 1. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tindakan ekonomi dalam berbisnis. 3. Kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. 4. Adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. 5. Adanya koordinasi yang efektif dan efisien terhadap proses produksi, konsumsi, dan investasi. Contohnya, dalam menanggapi adanya perubahan cara produksi atau pola kebutuhan masyarakat. 6. Adanya pertimbangan yang wajar antara kepentingan sekarang dan kepentingan masa depan atau konkretnya antara konsumsi, tabungan, dan investasi. 7. Adanya perimbangan yang wajar antara barang untuk kepentingan perorangan atau sektor swasta dan kepentingan umum atau sektor publik. 8. Adanya pemerataan pendapatan dan persamaan antara berbagai golongan dan lapisan masyarakat. 9. Adanya perimbangan yang wajar antara kekuasaan dan pengaruh antara atas dan bawah. 10. Diindahkannya nilai yang melekat pada manusia seperti hak asasi manusia, kebebasan, keadilan sosial, kesamaan hak milik, solidaritas, dan sebagainya. Fungsi sistem ekonomi Pancasila. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila, sistem perekonomian Indonesia termasuk salah satu sistem ekonomi yang mungkin saat ini sedang berkembang, khususnya bagi Anda yang ingin memulai bisnis atau sebagai startup company yang sedikit banyak mengadopsi sistem ekonomi Pancasila mereka untuk meraup pasar konsumen mereka di Indonesia. Adapun fungsi sistem ekonomi Pancasila tersebut adalah: pertama, sebagai penyedia dorongan untuk melakukan proses produksi. 2. Supaya dapat tercipta koordinasi yang tepat dalam sebuah aktivitas individu di bidang perekonomian. 3. Untuk mengatur pembagian hasil dari suatu produksi dalam seluruh anggota masyarakat supaya bisa terlaksana dengan sesuai harapan. 4. Supaya dapat menciptakan mekanisme tertentu sehingga distribusi barang dan juga jasa dapat berlangsung dengan baik. Contoh penerapan ekonomi Pancasila. Pertama, koperasi.
Adanya koperasi merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi Pancasila yang dapat dimajukan perekonomian. Dilihat dari institusinya, koperasi merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Pengelolaan dan distribusi kekayaannya dikuasai oleh para anggota sehingga tidak adanya kesenjangan ekonomi antar individu. Namun, popularitas koperasi kian tenggelam. Hal ini terlihat dari banyaknya koperasi di Indonesia yang tinggal papan namanya saja. Selanjutnya, BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Adanya BUMN menunjukkan eksistensi peran negara dalam mengelola perekonomian di berbagai bidang. Jika BUMN mengalami privatisasi, maka bisa dilihat sebagai indikasi berkurangnya peran negara dalam pengelolaan perekonomian negara. Selanjutnya, serikat buruh. Serikat buruh merupakan bentuk pergerakan kolektif kelas pekerja. Relasi antara pekerja dan pemodal yang rentan eksploitasi bisa diantisipasi atau dikurangi dengan adanya serikat buruh. Serikat buruh yang kuat mempunyai posisi tawar yang kuat di mata pemilik modal atau investor. Kesenjangan pendapatan antara buruh dan pengusaha, termasuk tim manajerial perusahaan, bisa dikurangi apabila serikat buruh memiliki posisi tawar yang kuat. Ekonomi Pancasila mengutamakan kemakmuran bersama, bukan kemakmuran segelintir elit. Diharapkan dengan adanya sistem ekonomi Pancasila menjadi salah satu fondasi yang kuat bagi para pebisnis milenial di Indonesia yang ingin membentang sayapnya di dunia bisnis. Sistem ekonomi Pancasila dapat dijalankan apabila kondisi perekonomian dan keuangan dalam bisnis tersebut menjadi baik. Bahkan tidak sedikit para pelaku bisnis menghindarkan hal tersebut. Sekian dari penjelasan materi saya. Terima kasih.